Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Ridwi Nuradvin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang berorientasi pada keuntungan semata. Koperasi mengutamakan kepentingan bersama dengan melandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, agar koperasi dapat berkembang dengan baik, diperlukan manajemen yang efektif dan bertanggung jawab. Manajemen koperasi adalah proses mengolah keseluruhan kegiatan kekoperasian melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan koperasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan mengubah atau ngebantu koperasi memberi pelayanan terbaik kepada anggota, menjaga keuangan tetap sehat dan mampu bersaing di era modern. Fungsi pertama dalam manajemen koperasi adalah perencanaan. Pada tahap ini, perlu pengurus menentu tujuan yang ingin dicapai, menyusun program kerja, menatap anggaran, serta membuat strategi koperasi. Contohnya, koperasi simpan, koperasi perencanaan, peningkatan jumlah anggota, penyediaan pinjam dengan bunga yang terjangkau, ataupun mengembangkan layanan berbasis digital agar anggota lebih mudah berinteraksi dengan perencanaan yang matang. Koperasi memiliki arah yang jelas dalam menjalankan usahanya. Fungsi kedua adalah mengorganisasi. Setelah rencana dibuat, tugas dan tanggung jawab dibagi kepada seluruh anggota koperasi. Masing-masing dalam koperasi terdapat berdasarkan unsur penting, yaitu rapat anggota, pengurus pengawas, dan apabila diperlukan manajer serta karyawan. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi karena semua keputusan penting ditentukan oleh musyawarah pengurus bertugas menjalankan kebijakan koperasi, sedangkan pengawas memastikan bahwa kegiatan koperasi berjalan dengan aturan dan menyimpang. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan atau pengarahan. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah disusun mulai dijalankan. Pengurus harus mampu memimpin beberapa motivasi atau kepada karyawannya serta membangun komunikasi yang baik dengan anggotanya. Pelayanan kepada anggota harus dilakukan secara jujur, cepat, dan ramah karena anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jika pelayan harus ditingkatkan, maka kepercayaan anggota juga akan semakin besar. Selanjutnya, fungsi pengawas. Pengawas dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun keuangan. Pengawas akan memeriksa laporan keuangan, mevalidasikan pelaksanaan program kerja, dan memberikan masukan kepada pengurus apabila ditemukan kekurangan pada keuangan tersebut. Oke, selanjutnya selain fungsi manajemen terdapat berdasarkan prinsip pengolahan koperasi yang perlu diterapkan. Prinsip tersebut antara lain keterbukaan tanggung jawab dengan demokrasi, partisipasi anggota, serta keadilan. Semua anggota memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan memberikan suara pada rapat anggota. Keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah sehingga tidak hanya mengutamakan sebagai pihak tetapi memberi manfaat bagi seluruh anggota. Di era digital saat ini, koperasi juga menghadapi berbagai
tantangan. Persaingan usaha semakin ketat. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan kebutuhan anggota harus berubah. Oleh karena itu, koperasi harus mampu beradaptasi dengan manfaat teknologi informasi, misalnya menggunakan aplikasi untuk simpan, pinjam, pembayaran digital, perencanaan keuangan berbasis komputer, sehingga promosi melalui media sosial, pemanfaatin teknologi yang akan kita lakukan secara singkat. Oke. Namun, di samping tantangan tersebut, koperasi juga memiliki peluang yang besar. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah, usaha mikro yang memperlakukan modal seperti kerjasama antara anggota dalam membangun usaha. Jika dikelola dengan manajemen yang baik, koperasi dapat menjadi lebih baik. Agar koperasi harus berkembang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Kedua, menerapkan tata kelola yang transparan dan profesional. Ketiga, meningkatkan partisipasi anggota dan setiap kegiatan koperasi. Keempat, manfaat teknologi untuk meningkatkan efisien pelayanan. Dan yang terakhir, selalu menjaga kepercayaan anggota, karena kepercayaan anggota itu penting untuk keberhasilan koperasi tersebut. Sebagai contoh, sebuah koperasi sekolah dapat berkembang apabila perusahaan menyusun program kerja yang jelas, mengolah keuangan secara jujur, penyelidikan kebutuhan anggota dengan harga terjangkau, serta melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan cara tersebut, koperasi tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga memberi manfaat nyata bagi seluruh anggotanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu keberhasilan sebuah koperasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Baik koperasi dapat berkembang secara sehat, memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya, serta mampu menghadapi tantangan di era modern. Keberhasilan ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif seluruh anggotanya. Demikian pemaparan yang saya sampaikan manajemen koperasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita pentingnya mengolah koperasi yang profesional demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Mohon maaf kalau saya ada gugup. Sebelumnya saya ini baru pertama kali melakukan presentasi dengan cara ini. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di next video. Bye bye.